Kita awali berita hari ini dengan kasus kriminal yang menyita perhatian publik. Pada Agustus 2023, sebuah tragedi terjadi di halaman mahasiswa Universitas Indonesia. Seorang mahasiswa, Muhammad Noval Zidan, ditemukan tewas secara mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Jurusan Depok. Korban yang baru berusia 19 tahun ini ditemukan tak bernyawa, jasadnya yang terbungkus plastik hitam dan tersembunyi di bawah tempat tidur. Peristiwa tragis ini diduga dilakukan oleh Atta Fasalia Ardika Basya, yang tak lain adalah senior korban di Fakultas Sastra Indonesia. Berdasarkan penyelidikan, Atta Fasalia diduga penyerang korban menggunakan pisau tepat pada 2 Agustus 2023 sekitar waktu maghrib, sebelum akhirnya berusaha menutupi jejaknya. Namun, pihak kepolisian bertindak cepat dan berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 3 jam setelah laporan dari pihak keluarga yang khawatir karena kehilangan kontak dengan korban. Menurut informasi awal, motif pembunuhan ini diduga terkait dengan masalah pribadi dan kesulitan keuangan yang dihadapi pelaku. Penyidikan pun masih berlanjut untuk mengungkap latar belakang lengkap di balik aksi yang kejam ini. Ikuti terus perkembangan kasus ini seiring polisi dan mengungkap pelayanan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Saya pribadi, perwakilan daripada keluarga, saya ingin dimaksimalkan dengan 340 ya, terkait hukuman mati atau tuntutan itu ke depan. Dan kami dari pihak keluarga dan dengan atas nama saya pribadi akan monitoring jalannya persidangan sampai akhirnya putusan tersebut. Kabar kriminal lain yang tak kalah mengejutkan. Pemirsa, sebuah perampokan yang akan terjadi di minimarket kawasan Setu Bekasi pada 17 Oktober 2024. 5 orang pelaku dengan senjata tajam melancarkan aksinya di Jalan Raya Suprapto, mengancam karyawan dan dengan cepat mengasak uang tunai serta sejumlah rokok. Aksi brutal ini terekam CCTV memperlihatkan bagaimana para pelaku mengancam dengan menggolok dan bertindak tanpa ampun. 3 dari 5 pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian, yakni FF berusia 23 tahun, F berusia 21 tahun, dan SA berusia 22 tahun. Ketiganya mengaku telah merampok di wilayah Bekasi dan sekitarnya hingga 12 kali. Berdasarkan keterangan polisi, masing-masing pelaku memiliki peran khusus mulai dari eksekutor hingga mengambil barang rampokan. Kapolres Metro Bekasi AKBP Saufi Salamun menyebut bahwa perampokan ini adalah bagian dari jaringan kejahatan yang lebih besar, di mana 2 pelaku lain masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Penangkapan ini menjadi langkah penting untuk mengungkap jaringan perampokan yang sudah meresahkan warga sekitar. Nantikan perkembangan kasus ini seiring upaya polisi mengungkap seluruh pelaku dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Pemirsa, berita kriminal lainnya dari dunia penerbangan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri baru-baru ini mengungkapkan jaringan penyelundupan narkoba melalui jalur udara yang melibatkan pegawai maskapai Lion Air. Penyelidikan yang intensif pada April 2024 ini berhasil menahan 7 tersangka setelah penangkapan seorang kurir narkoba MPR di Bandara Soekarno-Hatta pada 22 Maret 2024. Kasus ini dimulai dengan tertangkapnya MPR yang membawa narkoba dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat. Dari penelusuran lebih lanjut, 2 pegawai maskapai DA dan RD diketahui terlibat dengan membantu pemasukan narkoba ke dalam kabin pesawat, lalu menyerahkan kepada MPR. Selain itu, HF, mantan petugas keamanan bandara di Kuala Namu, diduga menjadi otak di balik pengaturan atur pengiriman ini. Tersangka BA istri HF juga ikut berperan dengan memantau MPR serta mengatur laporan. Pemirsa, kita beralih ke kasus korupsi besar yang melibatkan para pejabat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2024, publik dikejutkan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan timah yang menimbulkan kerugian negara sangat besar, yakni mencapai rupiah yaitu 300 triliun. Kasus ini menyeret nama-nama besar di daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Amir Syahban Bana, Rusbani, dan Sutanto Wibowo, yang masing-masing pernah
pernah menjabat sebagai kepala bidang atau kepala dinas SDM setempat. Berdasarkan penyelidikan, para pejabat ini diduga memanfaatkan jabatan mereka untuk mengadokomunikasi aktivitas tambang timah ilegal demi keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang maupun barang berharga. Aktivitas tersebut berlangsung dari 2015 hingga 2002. Kasus ini mulai terungkap melalui laporan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan tambang timah di wilayah tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menetapkan lebih dari 200 tersangka, termasuk beberapa tokoh seperti Harvey Moise yang terlibat dalam jaringan kegiatan ilegal ini. Sidang pertama untuk kasus ini digelar pada Juli 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Berbagai barang bukti disita oleh Kejaksaan Agung termasuk alat berat dan logam mulai bernilai limitan. Kendati proses hukum masih berjalan, kritis keras telah bermuncul dari masyarakat. Banyak pihak menilai hukuman terhadap Tony Tansil, salah satu tersangka yang dijatuh fonis 3 tahun penjara dengan denda 5.000 dari jauh cukup mengikat kerugian negara yang besar itu. Ikuti terus perkembangan kasus ini seiring upaya pengadilan memberi hukum yang setimpal para bagi pelaku.